Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin sharing ya bagaimana cara menggunakan mikrometer luar ya. Kenapa disebut mikrometer luar? Karena dia untuk mengukur ketebalan ya kawan-kawan. Karena ada mikrometer yang dalam juga ya. Mikrometer dalam itu dia untuk mengukur lubang seperti ini ya. Nah, bagaimana sih luar dan dalam itu? Ini saya kasih contoh ini aja ya, kaliper ya kawan-kawan. Bagian sini untuk mengukur luar, nah gitu ya. Nah bagian sininya untuk mengukur dalam, tuh kayak gini ya. Oke, kembali ya ke mikrometer lagi. Baik kawan-kawan, jadi ada beberapa hal yang kita harus ketahui dulu sebelum kita menggunakannya ya. Yang pertama saya tunjukkan dulu. Ini mereknya adalah Mitutoyo di sini. Kemudian range-nya ya, kemampuan ukurnya itu mulai dari 0 hingga 25 mm. Ada tulisannya sini ya. Kemudian di sini ada tulisan ketelitian ya. Ketelitiannya adalah 0,01 mm. Jadi hasil pengukuran ini akan dituliskan dengan angka yang ada 2 angka di belakang koma ya. Jadi kalau ada orang menggunakan mikrometer ini lalu hasilnya 3 angka di belakang koma, berarti dia ngarang ya kan. Karena ini ketelitiannya hanya 0,01. Baik, selanjutnya bagian lain yang perlu kita ketahui adalah ini adalah pengunci ya kawan-kawan. Kalau dia posisi seperti ini, jangan kalian paksa untuk memutarnya karena ini sedang dalam posisi dikunci. Kenapa dia perlu dikunci? Kadang-kadang kita itu habis membaca ya kawan-kawan seperti ini, terus mau kita bawa nih, kita mau tunjukkan ke orang lain, kita kunci dulu, set, baru kita bawa ya, sehingga nggak mutar-mutar ya. Kalau kita mau gunakan lagi baru kita rilis ya, kita lepaskan kuncinya seperti ini. Nah seperti itu. Kemudian sebelum kita menggunakannya ya kawan-kawan, pastikan bahwa ketika ini nempel full ya, perhatikan nih, kalau ini kita putar ke arah sini kan dia merenggang ya kan. Kalau kita putar ke sana dia akan nempel full. Nah, perhatikan ya kawan-kawan, ketika kita mengencangi, jangan memutar menggunakan yang ini. Kalau ngendori nggak apa-apa, tapi ngencangin harus pakai ini pemutar kecil ini ya. Kemudian sampai bunyi klik-kliknya. Nah, sebenarnya 2 kali aja udah cukup. Kadang ada orang yang nggak yakin nah, seperti itu. Sebetulnya sih nggak terlalu perlu juga ya kawan-kawan, karena ini meskipun kalian putar sampai 20 kali pun dia itu semacam kayak gear sepeda itu loh kawan-kawan ya. Kalau kita lagi nggak mengayuh, dia akan bunyi klik-klik-klik seperti itu. Baik, ini fungsinya apa? Agar kita nekannya tidak terlalu kuat ya. Kalau di sini kita terlalu kuat sehingga nanti bisa tidak akurat pembacaannya ya. Nah, yakinkan bahwa ketika kita ginikan, ini nilainya adalah 0 ya. Kawan-kawan bisa perhatikan bahwa garis di sini, ini saya tegakkan sedikit ya. Garis di sini harus lurus dengan 0 sini. Tuh, perhatikan seperti ini. Ya, ini mulainya ya harus 0. Kalau dia tidak 0, maka dia harus di-nolkan dulu. Bagaimana caranya? Kawan-kawan perhatikan ya. Akan selalu ada titik seperti ini, kawan-kawan. Maka kalian perhatikan kalau dia kurang ke arah atas, maka kalian bisa memutarnya dengan cara seperti ini. Ini kayak tang ya. Lubangnya masukkan ke sini, tek, terus putar, set, seperti itu. Oh, yang sini. Nah, seperti ini. Tep, terus diputar ya. Kalau dia kurang turun tadi, kebalikannya ya. Tep, sini putar gitu. Oke, karena ini udah pas, jadi kita tidak perlu ada yang diputar ya. Nah, seperti itu. Kemudian cara penggunaannya sekarang ya. Oke, sekarang kameranya akan saya dekatkan agar lebih jelas ya. Baik, sekarang perhatikan ya kawan-kawan, awalnya kan dari 0 nih ya. Saya akan coba gerakkan ya. Perhatikan, kalau saya gerakkan sedikit seperti ini, maka saya bergerak 1 strip. 1 strip ini nilainya adalah 0,01 mm ya. Kemudian saya gerakkan lagi. Ini udah strip keempat ya, artinya 0,04 mm ya. Nah, ini apa sih 0,04 mm? Artinya apa? Udah terbentuk gap di sini sebesar 0,04 mm ya. Biasanya rambut kita ini nilainya ya sekitar segini ya, kawan-kawan, atau 0,05 seperti ini. Oke, kita lanjutkan ya. Berarti di sini 0,09 ya, kawan-kawan. Berarti kalau kita putar lagi ke sini, sekarang adalah 0,10
ya, atau 0,1. Jadi 0,10 itu kalau disederhanakan menjadi 0,1, karena kalau ada 0 paling belakang di belakang koma ya kawan, itu tidak ada artinya, sehingga orang nyebutnya sederhananya 0,1. Sampai sini adalah 0,15. Sampai sini berarti 0,2 ya, karena 0,20 sama dengan 0,2. Kemudian sampai sini 0,3. Sampai sini 0,4 ya. Jadi gapnya makin besar ya. Mulai terlihat kan. Sekarang gapnya 0,4. Sekarang ya kita lanjutkan. Nah, sampai sini 0,49 ya, 0,49 mm. Terus sampai sini, nah ini adalah 0,50 atau 0,5 mm ya kawan. 0,5 mm itu sama dengan setengah milimeter ya kawan. Oke, jadi sekarang gap di sini adalah setengah milimeter. Nah, perhatikan ya kawan, ketika tercapai 0,5 mm, kalian lihat ya, ada garis hitam ya yang mulai muncul di bagian bawah sini. Oke. Sedangkan di sini garis 0 udah terlihat jelas ya. Jadi garis itu adalah garis 0,5. Sekarang kita lanjutkan ya. Sampai sini berarti 0,50 ditambah 10 ya. Berarti saya tuliskan aja ya. Tadi kan udah 0,50 ya kan, 0,5 lah ya. 0,50 atau 0,5. Kemudian saya geser lagi ya, makin melebar, tambahannya adalah 0,10 ya. Berarti kertasnya saya naikkan ya. Berarti sekarang saya berada di posisi 0,60. Nah, seperti ini ya kawan. Atau sama dengan 0,6 itu ya, sederhananya seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya sampai sini ya. Sekarang saya akan lanjutkan lagi. Perhatikan ya kawan, kalau saya mutarnya agak ngebut, nah seperti ini. Nah, perhatikan, ngawur aja ya di sini ini kira-kira. Nah, perhatikan ya bahwa garis 0,5 itu kan udah terlihat tuh. Maka sekarang berapapun nilai yang di sini harus ditambah 0,5 atau 0,50 tadi. Sekarang perhatikan ya, angka di sini ini berapa? Ini kan 0,25 ditambah 2 strip berarti 0,27. Perhatikan bahwa harus selalu ditambah 0,5 ya. Jadi sekarang posisinya 0,5 ditambah 0,27. Berarti hasilnya adalah 0,77 ya, seperti ini. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya kawan sampai segini. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ya, ngebut ya. Sekarang kebalik pula. Kayak gini ya kawan. Sini deh. Kita akan berhenti di sini dulu. Oke, perhatikan ya kawan. Di sini kita kembali di titik 0 ya. Nah, perhatikan berapa sih nilai di sini nih sekarang. Bentar. Perhatikan bahwa kita sekarang berada di titik 0, sehingga 0 di sini itu artinya kan, perhatikan di sini tadi adalah 0,49 ya kan, tapi ditambah 0,5 ya kan. Nah, sekarang kalau saya geser ke 0 berarti sekarang adalah 0,5 ya, atau 0,50 ditambah 0,50 ya. Perhatikan 0,5 ditambah 0,5 lagi atau 50 ya, boleh ditulis, boleh dihilangkan. Berarti hasilnya adalah berapa? 1,00 atau 1 mm. Nah, seperti itu. Berarti sekarang kita berada di posisi 1 mm ya. Nah, seperti itu. Nah, salah satu cirinya yaitu adalah, perhatikan ada satu strip yang mulai nongol di situ ya. Kita berada di angka 1 mm. Sekarang saya akan ngawur ya, benar-benar ngawur. Set. Nah. Oke. Enggak enak lah kalau 0 kurang menantang ya. Sini aja.
Oke, sekarang perhatikan ya bahwa kita berada di titik 0,25 ya kawan. Nah, perhatikan bahwa ada garis-garis yang bisa kita perhatikan di sini ya. Garis-garis yang udah terlihat adalah di sini ada satu strip di belakang 0 ya, artinya 1 mili. Kemudian ada satu strip lagi yang kelihatan, artinya dia udah 2 mili ya. Jadi sekarang nilainya adalah, perhatikan ya, dia 2,00 ya, 2 mili itu 2,00 ya karena dia udah di luar 0, ya. Kemudian tambahannya adalah ini 0,25. Berarti ini nilainya adalah berapa? 2,25. Nah, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan sampai sini udah jelas gitu ya. Sekarang kita akan uji ya. Kita akan ukur ini kabel ya. Kebetulan kemarin saya dapat challenge dari sebuah produsen kabel untuk mengukur ya. Katanya punya mereka ini ukuran kabelnya 1,38 ya. Kita akan buktikan ya kawan. Kita akan ukur. Oke, perhatikan. Ini kita kunci ya biar nggak bergerak. Perhatikan ya, hasil pengukuran dengan mikrometer. Apakah benar yang dibilang 1,38 ya. Perhatikan di sini udah 1 ya, benar. Nah, berarti kita tulis dulu nih. Bingung. Berarti 1,00 ya. Tambahannya berapa? Di sini adalah 0,3 berapa? 0,3 ya, kira-kira 0,38. Berarti hasilnya adalah 1,38 mm. Ya, ternyata benar ya klaimnya dari pihak pabrik ya kawan. Dulu saya sempat mengukur ya menggunakan kaliper ini atau jangka sorong. Rupanya karena ketelitiannya ini adalah 0,05, maka saya nggak bisa mendeteksi sampai 0,38 seperti itu ya. Perhatikan nih, di sini ada tulisannya, ketelitiannya adalah 0,05 mm. Sehingga waktu itu saya menyebutkan hasil pengukurannya adalah 1,35. Ternyata setelah kita gunakan mikrometer yang mana lebih teliti dibandingkan jangka sorong, hasilnya adalah 1,38 sesuai dengan klaim dari produsen. Baik, sekarang kita lepaskan. Perhatikan ya, penguncinya lepaskan dulu baru kita bisa mutar kendor. Sekarang kita akan ukur, ini ada kabel yang serabut ya kawan, sangat kecil ya. Kita akan ukur berapa sih ini ketebalannya. Rambut siapa ini? Oke, kita ukur ya satu helai rambut atau serabut tembaga, kabel tembaga ini. Nah, perhatikan ya kawan, di sini jelas sekali karena dia posisinya setelah garis 0, maka ya udah nggak ada tambahan apa-apa ya, dan kelihatan angkanya berhenti di angka berapa? 0,24 ya. Jadi sini ya, yang serabut ini kita langsung mendapatkan hasilnya 0,24 mm ya ketebalannya. Oke, seperti itu. Baik, sekarang saya akan kasih contoh kalau besar banget ya kawan. Ini karena kan 0 sampai 25 mm kan. Ini dari tadi kan kita masih 1,1 gitu ya. Sekarang kalau saya gedein aja ya, nggak usah ngukur bareng ya, atau kita ukur lah. Kita ukur lebarnya ini kurang. Atau lebarnya ini ya, lebarnya kotak mikrometer ini. Kita akan ukur. Karena presisi ya, maka dia tuh harus pelan-pelan gitu membukanya ya kan. Ini pun terlalu tebal rupanya ya. Sudah mau 25 mm belum masuk. Oke lah, pinggirannya aja kita ukur ya.
Oke, kita kunci sekarang. Sekarang kita baca aja ya. Nggak penting itu tadi rapat atau tidak. Yang jelas kita mau belajar cara membacanya aja. Perhatikan kawan-kawan, di sini terlihat perhatikan ya, terlihat setelah 20, 21, 22, lalu ada strip setengah di bawah ya. Berarti dia itu 22,50 awalnya ya. Saya cari spot kosong dulu. Awalnya ya, angka awalnya itu 22,50. Oke, sekarang tambahannya perhatikan berapa di sini. Ini adalah 0, antara 0,21 dengan 0,22. Oke, kita anggap aja 0,21 ya. Berarti ini tambah ini, hasilnya adalah 22,71 mm ya. Jangan lupa satuannya. Kalau kawan-kawan nggak nulis satuan, sama gurunya disalahkan nanti ya. Satuan itu penting, karena apa? Kalau 22,71 meter sama milimeter sama sentimeter beda, makanya harus dikasih satuan. Oke, kawan-kawan? Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan konten kali ini bisa bermanfaat, terutama bagi kawan-kawan yang ya hari-hari kerja menggunakan ini ya, mungkin kerja di machining, atau bagi kalian yang masih sekolah ya, kayaknya dulu kalau nggak salah SMP ya diajarkan kayak gini. Baik kawan-kawan, sekian dulu dari saya, mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.